all, welcome to Triple SU. Dan di edisi podcast kali ini gue akan membahas mengenai ospek, yaitu obrolan seputar perkuliahan dan kampus. Nah, kali ini gue akan mewawancarai teman gue yang bernama Isna. Penasaran gimana ceritanya? Simak terus podcast ini sampai akhir, oke? Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video podcast ini ke teman-teman kalian, karena semoga dengan adanya podcast ini teman-teman kalian maupun kalian mendapatkan informasi terbaru, informasi tambahan seputar jurusan yang ada di Universitas Indonesia. Dan buat kalian yang mau request jurusan apa nih yang ingin dibahas di video podcast selanjutnya, bisa langsung komen aja di bawah, oke? Ini dia teman gue, namanya Isna. Isna, mungkin lo bisa kenalin diri lo. Halo, kenalin, gue Isna dari Sastra Arab, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Sekarang gue mahasiswa semester 4 dan gue lulus dari SMA Negeri 74 Jakarta tahun 2018. Berarti rumahnya di mana tuh, dekat situ juga atau di mana? Terus waktu di SMA itu Isna ngambil jurusan apa? Dan diterima di Sastra Arab itu melalui jalur apa? Oke, gue rumahnya lumayan jauh sih, masih lumayan jauh, tapi kita masih satu lingkungan. Kalau SMA gue itu di Kebayoran Lama Selatan, sedangkan gue di Kebayoran Lama Utara. Nah, kalau naik angkot tuh biasanya, karena SMA gue deket sama lingkungan TNI gitu, Kostrad, jadinya kayak ada angkutan khusus di sana namanya APB. Jadi sekali naiknya, jadi ya harusnya gue naik angkot biasa 2 kali, jadi sekali doang. Terus di SMA gue ngambil jurusan IPS, dan waktu masuk kuliah gue lewat jalur SNMPTN. Secara nggak langsung jarak tempuh dari rumah lo ke sekolah itu cenderung lebih cepet ya? Karena kan tadi katanya cuma naik angkot sekali, yang tadinya 2 kali jadi cuma sekali. Kira-kira berapa menit tuh? Iya, bisa dibilang gitu sih. Jadi lebih cepat gitu kan ya. Kira-kira perjalanan gue dari rumah ke sekolah tuh mungkin sekitar 10-20 menit, karena tergantung kan macet atau enggaknya. Terus kalau naik angkot kan nanti tuh gue harus jalan dulu tuh, karena sekolah gue lumayan masuk ke dalam gitu. Nah, terus tadi kan lu bilang lu masuk lewat jalur SNMPTN. Nah, kita ini boleh tahu nggak berapa sih rata-rata nilai rapot lu? Aduh, ditanya nilai rata-rata ya. Kalau nggak salah sih waktu itu rata-rata gue 89. Mata pelajaran apa yang paling tinggi di antara mata pelajaran yang lain? Kalau mata pelajaran yang paling tinggi ya, kalau di luar matkul lagi. Kalau di luar mata pelajaran UN tuh kayaknya sejarah sih, kayaknya ya. Terus kalau mata pelajaran UN tuh gue lupa antara ekonomi atau bahasa Indonesia. Yang pasti bukan bahasa Inggris. Nah, itu sih. Yang gue pengen tahu juga, nilai lo setiap naik semester, naik kelas, itu apakah cenderung meningkat atau gimana grafiknya? Nah, pas setiap naik kelas ya, dari 10, 11 ke 12 itu enggak benar-benar naik gitu. Maksudnya enggak selalu naik, dan itu juga gue naik turun sih nilainya, benar-benar rata-ratanya itu naik turun. Tapi alhamdulillah itu naik turunnya tuh nggak terlalu anjlok gitu. Misalkan yang tadinya rata-rata lu 89 nih, terus tiba-tiba jadi 80, nggak segitunya banget sih ya. Paling berkisar 89 ke 87 atau ke 9 gitu. Nah itu benar-benar nggak rata banget gitu, nggak selalu signifikan naik gitu. Jadi jangan khawatir sih. Buat biasanya kan orang-orang tuh yang dipikirin ketika SNMPTN adalah kan setiap tahun harus naik. Nggak sama sekali. Nilai gue pun nggak selalu naik gitu. Wah, lumayan tinggi juga ya rata-rata lo. Nah, jadi guys, buat kalian jangan khawatir kalau misalnya setiap next semester tuh rata-ratanya nggak selalu naik, karena nggak masalah sebenarnya. Penting jangan terlalu drastis turunnya gitu. Oh ya nak, semasa lo SMA itu lo sempet ikut bimbel gitu nggak? Terutama bagi anak-anak kelas 12 kan, begitu mereka udah kelas 12 kan langsung daftar bimbel dan sebagainya kayak gitu. Nah, lo gimana nih? Asli ya, selama SMA gue sama sekali nggak bimbel. Karena pertama, gue adalah orang yang kayaknya kalau bimbel juga ngebuang-buang waktu buat gue, karena gue orangnya tuh jarang keluar rumah. Dan terus yang kedua itu, gue bukan orang yang mampu untuk
bayar bimbel selama 1 bulan atau 1 tahun sekaligus gitu. Jadinya kayak ya udah gue belajar di rumah sendiri, atau misalkan kalau emang ada temen yang lebih pintar dari gue ya tanya aja ke mereka gitu. Alhamdulillah sih teman-teman gue sih yang banyak bantu gue ketika gue nggak bisa ngejawab soal atau sebagainya sih gitu. Jadi gue cuma manfaatin media yang dipunya sama teman-teman gue. Les sama sekali enggak sampai kelas 12. Les gratisan ada sih, les gratisan ini yang dari sekolah gitu, jadi kayak tambahan les gitu kan pas kelas 12. Wah serius lu gak pernah bimbel? Sama sekali. Keren loh, tapi nilainya bisa tinggi gitu rata-ratanya. Nah terus kalau boleh tahu, lu kan gak bimbel gitu, otomatis lu belajar sendiri ya kan? Kalau gak belajar sendiri, lu nanya ke teman. Nah, ketika lo belajar sendiri, lo punya jadwal khusus gitu nggak untuk belajar? Misalnya kayak di hari Senin sampai Jumat ketika lo sekolah, terus pulangnya lo ada jadwal tersendiri untuk belajar apa enggak? Terus nanti ketika di waktu libur, di hari Sabtu atau Minggu, itu jadwal belajar lo juga kayak gimana? Dan biasanya tuh berapa jam lo belajar? Oke, cara belajar efektif ya. Kalau menurut gue, kalian harus kenalin dulu sih, kalian bisa belajarnya pakai tipe apa. Kalau gue kan audiovisual, jadinya gue bisa belajar. Oke, cara belajar efektif ya. Kalau menurut gue, kalian harus kenalin dulu sih, kalian bisa belajarnya pakai tipe apa. Kalau gue kan audiovisual, jadinya gue bisa belajar pakai suara maupun pakai buku. Nah, gue itu adalah tipe orang yang kalau belajar harus sambil dengerin lagu. Ya nggak harus sih, tapi maksudnya lebih gampang masuk sambil dengerin lagu. Jadi meskipun itu hafalan, tapi kalau gue sambil dengerin lagu, pokoknya sesuai tipe gue belajar, sesuai cara gue belajar, itu bisa nyampenya cepet banget. Dan menurut gue kalau sejarah tuh nggak perlu dihafal, karena kalau dihafal juga percuma, lo nggak bakal inget tahunnya, nggak bakal inget segalanya. Yang penting lo kronologinya itu bisa masuk gitu. Itu kalau sejarah ya menurut gue. Gue pun nggak pernah menghafalkan tahunnya, karena emang kronologinya aja gitu, simpelnya kayak gimana kejadiannya. Dan karena gue audiovisual, kadang-kadang gue kalau baca buku gitu bisa, jadi misalnya cukup dengan membaca beberapa kali itu nantinya bisa keinget letak bacaan gue itu di sebelah mana itu biasanya kalau tipe-tipe ada visualnya itu bisa kayak gitu. Nah terus jujur ya, kalau disuruh milih antara matematika atau hitung-hitungan sama hafalan atau sejarah dan semacamnya, gue lebih milih hitungan, karena gue emang suka banget, segitu sukanya sama hitungan gitu. Gak tau ya, gue tuh kayak mungkin anak IPS yang tidak pada tempatnya gitu, karena gue lebih suka matematika ketimbang IPS itu sendiri gitu. Nah jadi pokoknya kalian harus kenalin cara belajar apa yang membuat kalian lebih mudah untuk menyerap semua yang kalian baca atau yang kalian dengarkan. Dan kalau gue wajib belajar lagi moodnya bagus. Jadi kayak misalnya gue nggak ada waktu belajar kan, waktu belajar teratur, tapi seenggaknya waktu mood gue bagus, gue maksimalkan belajar. Kalau misalkan mood gue lagi nggak bagus, yang mendingan gak usah belajar, karena percuma juga kalau belajar nggak bakal masuk. Nah jadi guys, kalau kata Isna, tips untuk belajar itu ya kita harus mengenali dulu tipe belajar kita tuh seperti apa. Kalau Isna bilang dia kan melalui audio visual gitu kan. Nah kalau kita, ya kita harus tanya pada diri kita sendiri gitu, kita nyamannya tuh belajar seperti apa, kayak gitu. Kalau gue curhat lagi nih jadi kalau gue itu malah kebalikannya dari lo kan tadi belajar sambil dengerin musik ya. Justru kalau gue itu belajar tapi harus di tempat yang benar-benar sunyi gitu. Karena kalau sambil dengerin musik, gue ngerasanya kayak ini gue kagak ngapalin, malah ikutan nyanyi gitu loh. Jadi kayak malah gak konsen kayak gitu. Ya setiap orang pasti punya tipe belajarnya masing-masing, tergantung nyamannya kayak gimana. Gimana caranya lo belajar secara efektif? Pertama, kalau jurusan IPS itu kan lebih banyak mendapatkan mata pelajaran yang sifatnya itu menghafal gitu kan. Nah, gimana caranya supaya
kita tuh mudah menghafal gitu, nggak cepat lupa. Kalau lo sendiri itu lebih suka menghafal atau menghitung? Terus gimana caranya lo mengatasi mata pelajaran yang ada hitungannya? Kayak di ekonomi gitu kan ada sedikit hitungannya, terus pasti lo juga dapat matematika ya kan? Nah itu gimana caranya lo menguasai bidang tersebut? Gue adalah tipikal orang yang gak terstruktur, jadi maksudnya gue jarang banget bikin jadwal-jadwal kayak gitu. Misalnya jadwal gue belajar atau plan-plan gue secara detail tuh enggak, tapi paling enggak gue punya prinsip dan gue kalau misalkan terkait plan gitu pasti gue punya plan gedenya, walaupun gue nggak tuliskan secara detail di kertas atau di buku catatan gitu. Jadi gue nggak pernah bikin jadwal dan cara belajar gue pun nggak terstruktur. Cuma yang pasti prinsipnya adalah jangan pernah menunda-nunda tugas. Gue biasanya karena gue organisasi rohis biasanya kan, nah itu lumayan menguras waktu ya, jadinya di sela-sela kegiatan rohis itu kalau lagi ngegabut atau segala macam, nah itu gue biasanya ngerjain di situ, walaupun misalnya nggak selesai pun nggak masalah, yang penting gue udah ngerjain dikit, nanti di rumah langsung gue kerjain. Jadi kayak sistemnya nggak ngerjain tugas sebelum hari H atau di sekolah. Gue pernah sih ngerjain tugas di sekolah, tapi ya namanya juga anak SMA ya, maksudnya ada aja waktu-waktu kayak gitu, cuman itu nggak baik banget sih. Gue merasakan banget perbedaan ketika gue ngerjain setelah dikasih tugas itu dan sebelum mengumpulkan tugas itu. Nah terus kalau untuk ini berapa jam sendiri, gue juga nggak tahu, nggak pernah ngitungin gue belajarnya berapa jam. Yang pasti gue belajar itu ketika mood gue lagi bagus-bagusnya, karena kalau lagi nggak bagus gue belajar juga percuma, nggak bakal masuk. Gue tipikal orang yang kayak gitu, dan ketika mood gue bagus maka gue maksimalin buat belajar. Tapi ini terkecuali ya, waktu kelas 12 itu karena ada les tambahan dan udah mendekati ujian dan segala macem, itu gue bener-bener jadi kayak orang ambis banget. Gue berasa kalau nggak belajar, kalau nggak megang buku, kalau nggak mikir, itu hampa. Ini serius. Bahkan setelah selesai pengumuman kalau nggak salah gitu, waktu sambil nunggu pendaftaran itu buat SNMPTN, gue buka buku, masih sempat buka buku, cuman ngerjain soal gitu, nggak jelas. Tapi beneran dah, kalau kalian udah ngerasain belajar, enaknya belajar, kalian ketagihan. Oh jadi gitu ya, prinsipnya yang penting adalah jangan menunda-nunda tugas. Nggak apa-apa dikerjain sedikit-sedikit, yang penting ujungnya selesai gitu. Tapi jangan ngerjain pas waktunya udah mepet gitu, pas udah deket deadline baru ngerjain, buru-buru dan sebagainya. Itu jatuhnya malah bikin panik gak sih? Iya sih, bagus banget prinsip lo, bagus banget, gue setuju. Orangnya nggak struktur ya, berarti belajar tergantung mood. Dan lo bilang ketika kelas 12 itu lo menjadi senang untuk belajar gitu. Sebenarnya sama, gue juga waktu itu kayak gitu. Jadi pas kelas 12 itu ketika gue bimbel gitu kan, terus abis itu gue juga mulai beli beberapa buku latihan soal dan materi, karena kebetulan gue juga linjur gitu kan, jadi harus ngejar semua materi sosform. Dan itu ketika awal-awal gue ngerasa aduh berat banget nih, sumpah beneran berat banget. Apalagi kan gue dari IPA gitu, kayak ya gue tahu mengenai IPS tuh sedikit-sedikit gitu, nggak secara keseluruhan. Gue memulainya tuh berat banget, tapi karena gue punya niat yang kuat saat itu, gue harus masuk PTN dan sebagainya. Akhirnya ya udah, lama kelamaan karena kebiasaan itulah, akhirnya belajar itu menjadi makanan sehari-hari gue gitu. Gue inget banget malah nyampe bawa buku setebel bantal ya, kayak kamus bahasa Arab mungkin yang tebel banget itu, ke kelas. Terus gue belajarnya sendirian gitu di belakang kelas gitu kan, yang lainnya pada ngobrol dan sebagainya. Terus ya gue sih bodo amat lah, udah gue ngerjain soal aja gitu daripada ngobrol nggak jelas. Mending gue manfaatin untuk
latihan soal, baca materi dan sebagainya gitu. Sorry guys, ini kenapa jadi gue yang curhat ya? Maaf banget nih, gue cuma pengen sharing aja sedikit. Emang gitu Tausel biasanya kalau orang curhat tuh ya. Satunya sharing, satunya ikut curhat juga gitu ke bawah. Iya kan, benar kan lo merasakan juga kalau di akhir-akhir kelas 12 tuh berasa kayak ambis banget sama belajar gitu. Kayaknya ini kali ya rahasia orang-orang pinter gitu. Karena mereka tiap hari kan pegangnya buku ya. Jadi kayak kalau gue lihat sekarang gitu, ngapain sih pegang buku, nggak pusing apa, dan ternyata pernah merasakannya gitu waktu kelas 12 gitu, gimana rasanya jadi orang pinter mungkin ya, maksudnya belajar mulu gitu. Ternyata memang gak ngebosenin karena mereka merasa ketagihan sama belajar gitu, mungkin kayak gitu kali ya. Ketika kita udah kelas 12, itu rata-rata di antara kita pada bingung gitu kan, mau milih jurusan apa nantinya, terus mau masuk univ mana gitu, kedinasan atau PTN atau apa kayak gitu kan. Nah, kapan lo siap dan memutuskan akhirnya untuk memilih jurusan sastra Arab? Apa emang dari awal di kelas 10 mungkin lo udah kepikiran bahwa nanti gue kuliah mau ngambil sastra Arab? Nah, itu boleh diceritain nggak gimana lo akhirnya menentukan pilihan untuk memilih jurusan sastra Arab, dan kenapa lo pilih jurusan itu? Nah gini ceritanya, jadi kalau di SMA gue itu kelas 11 waktu milihnya, gue mau milih univ A, B, C dan sebagainya itu waktu kelas 11. Nah tapi kelas 12 itu juga ditanyain lagi, jadi pematangan gitu kan. Terus waktu itu gue kelas 11 itu milih ekonomi UI kepikirannya, karena waktu itu kan UI emang yang paling bagus, emang UI kan yang paling bagus gitu ya di Indonesia. Terus kelas 12 itu gue berubah pikiran. Awal kelas 12 gue masih bersikukuh buat di ekonomi. Kemudian pas mendekati detik-detik udah mau mulai pendaftaran SNMPTN dan sebagainya, gue baru berpikir bahwa kayaknya gue nggak bisa nih kalau di ekonomi, karena waktu itu keadaannya gue benar-benar cuma manfaatin SNMPTN doang. Jadi gue benar-benar nggak siap SBMPTN dan gue juga nggak siap untuk mandiri. Akhirnya gue mengandalkan SNMPTN aja gitu ya, dan karena keadaan keluarga juga, jadi akhirnya gue cuma mengandalkan SNMPTN biar dapat universitas negeri yang deket, karena nyokap gue nggak mau jauh-jauh. Akhirnya kan ya salah satunya kalau nggak UI, UNJ dan sebagainya. Dan akhirnya karena gue berpikir gue masih masih bisa lah kayaknya kalau di UI yang deket juga berkualitas gitu kan. Akhirnya gue menurunkan standar mimpi gue yang tadinya ekonomi, akhirnya gue turunkan menjadi sastra Arab. Dan kebetulan ini bukan mimpi yang, maksudnya gue bukan tipikal orang yang kecemplung di sastra Arab, enggak, tapi emang dari SD gue suka banget sama sastra Arab karena guru gue baik banget dan guru gue keren banget. Terus akhirnya dari situ gue terinspirasi. Tapi emang setelah SD itu gue nggak pernah kepikiran buat belajar sastra Arab dan sebagainya. Gue cuman kagum aja kan sama sastra Arab, terus bahasa Arab gitu. Terus akhirnya ya udah, itu pilihan gue kan. Oh ya, kayaknya gue juga suka nih di bahasa Arab kan, kenapa gue nggak ambil sastra Arab gitu sebagai pengalihan dari ekonomi. Dan juga karena keadaan memaksa, akhirnya kayak gitu gue langsung ubah pilihan gue di sastra Arab. Dan satu SMA gue nggak ada yang milih sastra Arab kan pas waktu daftar UI, jadinya wah ini lumayan juga kan, maksudnya emang kayaknya gue doang nih yang benar-benar pengen di bahasa Arab gitu kan. Jadi ya menurut gue tetap asal jangan jangan asal milih, tetap pilih sesuai passion lo, tapi lo bisa turunin kadar standarnya gitu. Jadi kalau gue kan karena emang tadi suka hitung-hitungan dan juga gue cukup suka dengan bahasa Arab gitu kan waktu itu, makanya gue pilih kalau nggak ekonomi sastra Arab. Hanya dua itu, gue benar-benar nggak milih yang lainnya gitu. Oh, gue waktu itu pas milih itu ada ilmu perpustakaan, itu karena memang ada alumni gue yang di ilmu perpustakaan dan dia cukup menyarankan untuk masuk situ. Akhirnya pilihan pertama gue sastra Arab, dan
pilihan kedua gue itu ilmu perpustakaan gitu. Oh, jadi ceritanya lo berawal dari kagum gitu sama bahasa Arab, terus akhirnya lo memutuskan untuk memilih itu. Ya intinya guys, kita harus pertimbangin banyak hal ya dalam memilih suatu jurusan. Ya kan? Harus pikirin gimananya. Nah, yang penting adalah ketika kita memutuskan untuk mengambil jurusan itu, jangan asal ambil. Jangan asal milih, tapi kita juga harus ada rasa minat gitu terhadap jurusan tersebut. Jangan sama sekali nggak ada, tapi seenggaknya adalah sedikit gitu rasa minat untuk mempelajari apa yang ada di jurusan tersebut gitu. Sama kalau untuk yang SNM, tipsnya mungkin lihat juga ya track record dari alumninya ya. Betul banget. Nah iya, karena aku kagum sama bahasa Arab, kok jadi aku sih gue ya. Nah bener banget tuh Sal, gue setuju banget sama kata lu ya. Jadi jangan sampai lah kita milih bener-bener kayak iseng-iseng doang, yang penting gue dapet, tapi pilihan lu tuh nggak sesuai dengan apa yang lu pengenin sebenarnya, karena itu nanti pasti lu akan berat banget ngejalanin hari-hari di kuliah lu. Dan kita gue pribadi itu udah banyak menemui teman-teman gue yang merasa nggak semangat di tengah-tengah perkuliahan mereka, dan akhirnya mereka memutuskan untuk ikut SBM kembali gitu, dan atau udah menyerah lah mata kuliahnya gitu. Jadi ya hati-hati banget sih, bener-bener dipikirin banget. Lu sempat ikut semacam organisasi gitu nggak, kayak OSIS, MPK, atau misalnya ikut lomba-lomba olimpiade kayak gitu? Iya, waktu SMA gue ikut 2 organisasi dan 1 UKM. Organisasi itu ada OSIS sama ROHIS, cuma OSIS gue berhenti waktu kelas 11 kalau nggak salah, jadi cuma sebatas staff aja. Terus kalau yang berlanjut tuh ROHIS, sama UKM-nya adalah bela diri taekwondo waktu itu adanya. Nah kalau lomba sih pernah waktu itu pernah ikut, tapi nggak menang juga gitu. Saya ya udah cuma partisipasi lomba aja gitu. Mungkin dibilangnya ekskul kali ya, nah bukan UKM. Nah iya, itu maksudnya ekskul ya, mohon maaf ya. Kebiasaan di kuliah jadi lumayan lupa nih sama istilah-istilah kayak di SMA kayak gitu. Nah terus kan udah nih ceritanya perjuangan lo gitu kan sebelum masuk PTN, udah diceritain. Nah sekarang kita pengen tahu nih, gimana sih kehidupan lo selama di kampus? Hey yo, subscribe Triple SU. Bunch of haters wonder why can't be no goddamn name, Half-time Vicky, all she wanna